Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Beberapa waktu yang lalu tuh pernah lihat ya di media sosial ada satu influencer, dia di bidang fashion juga, itu bilang bahwa kalau kamu ingin terlihat lebih elegan, jangan cari sesuatu yang sangat besar-besar di t-shirt atau di baju gitu. Yang besar-besar tuh maksudnya adalah sekarang kan lagi banyak brand-brand yang tulisannya balen itu kan yang gede-gede gitu kan. Gede banget gitu kan. Yang gede-gede gitu. Kemudian jangan yang tulisannya gede-gede gitu. Padahal di Jogja sendiri kita tahu ada satu brand yang memang itu tuh jadi ikonnya gitu ya. Itu adalah Dagadu. Yang dari dulu pun kita juga zaman aku SMP, SMA gitu ya, misalnya kalau ayo kita school trip apa segala macam kita ke Jogja ya caranya Dagadu. Iya. Ya kan itu yang memang lebih apa ya, lebih Jogja banget gitu istilahnya. Kalau di Bali kan ada Jogger tuh. Kalau di Jogja punya Dagadu. Jogja punya Dagadu. Nah, kita sekarang mau nanya nih ke Mas Haki, kaitannya sama tadi yang dibilang kalau mau lebih elegan harus yang begini begitu dan segala macam. Itu sebenarnya selera ya gitu. Kalau dari Mas Haki tanggapannya gimana? Iya, itu bisa benar sih. Jadi kan style orang emang beda-beda gitu ya. Jadi setiap di kita pun punya satu, memang Dagadu di era 90-an gitu ya. Di era 90-an dikenal dengan permainan kata-kata gitu ya, dengan persetan, dengan gambar-gambar yang warnanya ngejreng-ngejreng, gede di di depan atau di belakang gitu ya. Nah, itu memang sampai sekarang kita tetap masih ada yang seperti itu. Cuman kita juga memahami ya kayak tadi kan beda masa, beda gaya gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin eranya anak-anak muda sekarang lebih suka yang lebih seamless, lebih monokrom gitu. Jadi kita juga buat juga yang seperti itu gitu. Jadi kalau kita ngelihat Dagadu sekarang desainnya lebih variatif gitu ya. Ada yang colorful, ada yang monokrom, ada yang full print, ada yang hanya kecil di depan misalnya seperti itu. Jadi kita sedang memahami tentang perbedaan referensi fashion juga. Coba kita akomodasi semuanya gitu. Oke, diversifikasi produknya ada berarti Ya, gitu betul. kan ya. Oke, berarti dari dulu zaman 90-an sampai sekarang tidak menghilangkan yang dulu tapi tetap ditampilkan dan juga akhirnya ditambahkan dengan gaya fashion masa kini gitu. Kalau ngomongin tentang desainnya sendiri Mas, sekarang kalau tadi kan ada beberapa yang memang tetap difasilitasi mau permainan kata apa segala macam. Apakah gaya-gaya tahun 90-an juga masih tetap laku di pasaran atau mulai sudah berkurang begitu pasarnya? Jadi kita di Dagadu punya 3 kategori desain gitu ya. Ada yang namanya signature itu memang yang ala 90-annya Dagadu gitu. Jadi yang permainan kata, plesetan, kan Dagadu dulu dikenal dengan plesetan gitu ya. Terus ada juga yang turistik itu memang kita lebih mengeksplor tentang landmark atau ikon-ikon dari Jogja gitu ya. Misalnya kayak Tugu, angkringan dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga yang basic itu yang kita main di lebih ke eksplorasi fashionnya. Jadi secara desain lebih simpel tadi, yang nggak gede-gede itu tadi. Nah, sebenarnya masing-masing itu kita cermati emang ada ininya masing-masing, ada konsumennya masing-masing tuh. Jadi kalau biasanya kalau datang ke Dagadu kan banyak kan keluarga gitu. Jadi kalau bapak-bapaknya biasanya akan nyari yang main kata-kata, yang warna-warni desainnya, terus yang lucu, yang mungkin lucunya tuh kalau buat anak sekarang agak cringe gitu ya, kayak apa sih gitu ya. Cuman ternyata mereka memang relate-nya dengan yang seperti itu gitu ya, kayak status WA bapak-bapak pagi hari gitu kan. Itu ya, jadi itu juga ada. Terus kemudian kalau yang lebih muda biasanya lebih nyari yang basic ya, kita biasanya main full print tapi yang monokrom gitu ya. Atau misalnya yang lebih desainnya lebih kecil, lebih seamless, lebih nggak terlalu banyak warna kayak gitu lah. Jadi emang kita ngelihat masing-masing ada peminatnya. Jadi kita buat itu tadi mengakomodasi ke semua segmen itu tadi gitu. Oke. Tapi Mas, di setiap kaosnya tetap ada permainan kata atau cuma satu khusus yang tadi? Sebenarnya kalau yang permainan kata lebih ke signature sih. Signature gitu. aja ya, Jadi berarti ya? itu yang memang jadi ciri khasnya dari Dagadu gitu ya. Oke, jadi desainnya tadi kan dibagi ada signature, kemudian ada turistik. Nah, kemudian ada juga yang basic gitu kan. Masing-masing punya pasarnya sendiri, dan buat emang yang nyari misalnya katakanlah sudah punya sudah punya kesenangan sendiri gitu. Kemudian juga sudah langganan Dagadu dari dulu, juga akhirnya bisa milih gitu ya. Yang mana yang pengen yang pengen dibeli gitu. Nah, kalau ngomongin dari proses kreatif sendiri Mas, dari 3 ini yang lebih menguras energi dan juga menguras pikiran itu tuh yang mana tuh?
Yang paling susah itu yang signature karena kan dia harus mikirin konten secara lebih nyari plesetan kata-kata yang itu kan susah gitu. Iya, Jadi Iya loh. Unik-unik lagi Dagadut iya, kata-kata karena kan Mas ya. misalnya kita punya satu waktu itu ada film trennya Venom gitu ya. Film Venom, terus kemudian teman-teman berpikir gimana ya caranya kita merespon ini jadi satu kontennya Dagadu gitu ya. Terus kemudian akhirnya ketemu V-nya tuh diganti jadi awet gitu. Tulisannya awet 6 gitu ya. Awet. Jadi, Oke. terus kemudian gambar si kepalanya Venom kita ganti jadi kayak dari icon-icon dibikin pattern gitulah. Jadi kan memang itu proses berpikirnya berlapis-lapis panjang. gitu ya. Jadi mikir dari kontennya, mikir visualnya gitu ya. Kalau yang turistik itu kita lebih ke eksplorasi visual aja sih, desain permainan, tren desain sekarang kayak gimana coba kita terapkan gitu ya. Nah, terus tantangannya kan juga desainer sekarang kan kita rekrutnya juga muda-muda gitu ya. Dan mungkin mereka sendiri merasa kurang relate dengan jokes yang yang cringe relate tadi, atau bapak-bapak dianggap tadi cringe. gitu ya. Nah, itu tapi ya kita harus coba pancing mereka untuk lebih ngerti itu gitu tentang gimana jokes yang ngena di nostalgianya Dagadu itu kayak gimana sih kayak gitu yang jadi challenge-nya kayak gitu sih. Kalau ngomongin jokes tadi yang sekarang kena apa itu Mas yang di anak-anak muda sekarang untuk di Dagadu sendiri? Kalau yang sekarang biasanya kita lebih ke ya intinya relevan dengan isu-isu anak muda sekarang gitu ya. Contohnya kemarin kita bikin desain after study megah Bali. Jadi kita gambarkan alien dia megangin tugu kayak disedot UFO gitu. Jadi dia ceritanya kan sekarang isunya kalau orang udah belajar di Jogja terus kemudian dia kerasan di Jogja akhirnya yang harusnya dia pulang misalnya ke daerahnya ternyata malah stay di Jogja. Iya, itu sepertinya kami berdua Gitu. cerita. Iya. Memang relate banget ya ke kita ya. Makanya kita buat itu after study megah Bali gitu. Jadi Makanya kemudian aliannya megangin tubuhnya, makanya tapi dia si disedot alien dari dia belajar atas. Jogja udah dihampiri sama pesawatnya kayak gitu. Jadi ya permainan hiperbola gaya komikal seperti itu yang memang kadang harus kita sharing sih sesama tim kreatif itu harus sering-sering ngobrol gitu biar. Kalau dalam untuk satu desain misalnya katakanlah untuk yang after school Wegah Bali misalnya, itu butuh berapa lama Mas untuk sampai akhirnya final dan diproduksi gitu? Sampai diproduksi sebenarnya kalau proses kreatifnya sendiri sih relatif ya paling biasanya kita dalam 1 bulan tuh ada namanya forum kurasi gitu ya, forum itu. Nah, di setiap bulan tuh biasanya setiap desainer di target mungkin bisa berapa ya 5 sampai 8 desain gitu. Tapi kan kita nggak itu kebebasan mereka untuk menggunakan waktunya itu misalnya desain A dia 5 hari, desain B sehari gitu atau misalnya dia dibikin data itu terserah mereka. Cuman kita patokannya di forum itu tadi setiap bulan. Nah, kemudian setelah itu baru kita selanjutnya kan proses produksi sampai produksi paling 1 bulan 2 bulan gitu. Jadi emang butuh waktu dari ide sampai ke rilis itu bisa 2 bulan atau 3 bulan gitu. Ya. Nah, Mas kalau untuk tadi kurasi itu apakah melibatkan juga misalnya followersnya Dagadu gitu-gitu? Enggak sih kalau atau internal aja. Kurasi internal karena kan itu kan sebenarnya sebelum rilis tetap rahasia perusahaan juga. Iya, jadi nggak surprise ya kan itu kecuali nanti udah akhir produksi kita teaser tuh bisa. Cuman sebelum diproduksi biasanya kita masih simpan gitu. Jadi di forum internal tuh ada semua sih dari manajemen sampai ke direktur biasanya ikut di forum itu. Gitu. Mas Haki, kalau dari asumsiku pribadi ya gitu ya, Dagadu itu memang terkenal dengan permainan kata-kata, plesetan dan segala macam gitu. Bahkan hal-hal yang seperti itu tuh dicari tidak hanya dari orang Jogja, bahkan dari orang-orang luar Jogja gitu. Nah, tapi pernah nggak permainan-permainan kata, plesetan-plesetan ini atau desainnya gitu, itu dapat dalam tanda kutip kritikan gitu. Kayak kenapa sih kok ngangkat ini, kenapa sih begini, kok apa dan segala macam misalnya. Ya kalau kritikan sih dulu pernah waktu itu kita bikin gambarnya poster figur Pak Sudirman gitu ya, Pak Sudirman tapi kita bikin dengan gaya posternya Superman gitu. Jadi yang buka gitu kan ada tulisannya S kan Sudirman terus kemudian tulisan Sudirman kita buat dengan gaya Superman yang 3D gitu ya. Itu memang waktu itu ada yang menganggap itu kok kayak dianggap memplesetkan sosok pahlawan gitu. Melecehkan dalam tanda kutip ya. Tapi kan kita Superman kan bukan itu kan Superman itu figur yang positif ya, dia hero gitu ya, seorang pahlawan juga. Jadi ya intinya kita di internal juga kadang kan ada kalau teman-teman kreatif kan idenya cukup
ini ya bermain dengan kadang makanya forum itu gunanya untuk mengkurasi kira-kira ini aman nggak ya kalau kita rilis gitu. Jadi setiap permainan itu juga sudah kita pertimbangkan, walaupun memang dulu kan Dagadu dikenalnya nakal gitu ya, nakal, tapi dalam arti ya kita bisa mempertanggungjawabkan lah secara konsep gitu ya, jangan asal juga gitu. Asal tidak berkaitan dengan sara dan tidak menyudutkan pihak-pihak tertentu sih kayaknya nggak masalah juga ya. Bisa lah ya. Tapi kalau untuk kritik-kritik sosial gitu masih dijalanin nggak Mas di desain-desainnya? Ada sih ya, walaupun mungkin nggak sekencang dulu kali ya. Dulu kalau sekarang ya tipis-tipis lah kita. Tipis-tipis. Misalnya kemarin dulu pernah kita rilis tentang kita gambarkan YK itu kan singkatan Yogyakarta ya. Kita buat bentuk seperti gelas, ada banyak sedotan gitu, terus kemudian di bawahnya ada air dikit gitu ya. Waktu itu kita mengkritisi tentang air tanah di Jogja. Gitu ya. Itu sedotannya ini ada banyak. Siapa sih yang sudah menghabiskan ya? Ya itu lebih ke kita merespon isu-isu sosial yang ada gitu. Siapa sih yang nyedot tuh setelah yang satu ini ya lo enggak ya? Iya. Uniknya Dagadu tuh kan itu kan, kayak permainan kata, kemudian tadi dari kritik-kritik sosial gitu. Dan itu memang ada peminatnya sendiri ya Mas ya. Ya sampai sekarang sih masih. Kalau dulu kan memang ya era 90-an kan memang mungkin karena kita awal gitu ya, jadi belum terlalu banyak industri kaos lokal juga belum sekencang sekarang, makanya sekarang kita juga transformasi supaya lebih relevan dengan sekarang gitu. Oke. Kalau dulu kan mungkin apa ya, kalau bisa disebutkan pembeli itu ketika udah beli ya udah dia beli aja gitu, apalagi untuk orang-orang luar kota gitu. Tapi kalau sekarang di era media sosial, kemudian era-era yang semua orang bisa berkomentar gitu, bahkan di media sosial ada Dagadu sendiri mungkin. Itu pernah nggak Mas ada yang komentar tapi jatuhnya malah mungkin menjatuhkan atau kritik yang tidak baik gitu-gitu? Kaitannya sama desain ya? Ya emang sekarang kan eranya era engagement gitu. Jadi kita selalu mikir ke sana gitu. Kalau itu pasti ada sih, kita beberapa kan kita juga sekarang dari ya sekitar 5 tahun yang lalu lah kita udah di Instagram terus di TikTok gitu. Jadi kita main di sosmed ya emang resikonya kita dengar suara-suara yang mungkin dulu kita nggak dengar gitu. Mungkin dulu orang sebenarnya mungkin juga komentar tapi kita kan nggak ada salurannya. Nggak langsung gitu. dengar. Sekarang ya ada sih beberapa yang tapi biasanya kita berusaha untuk menjawab dengan argumen kita gitu ya. Artinya yang ini tuh gini loh konsepnya. Jadi walaupun tetap Dagadu kan gayanya tetap lucu gitu ya, tetap bercanda jenaka kayak gitulah jawabnya gitu. Asalkan bisa bertanggung jawab, jangan kemudian terima kasih Kak Husein, boleh di DM-kan nama dan alamatnya. Itu template sekali ya untuk akun-akun Twitter gitu loh, akun-akun official Twitter. Pernyataan sama gitu. Ampun. Iya, berarti kalau sekarang Dagadu ini juga bisa dikonsumsi secara online juga berarti ya? Iya, betul. Jadi kita ada di beberapa marketplace lah yang yang official gitu ya. Yang bisa dikonsumsi kemudian juga dibelinya dari situ juga. Gitu, karena sekarang kan semua serba online. Iya. Orang-orang kalau misalnya malas datang ke store-nya langsung, tinggal ini aja. Tapi kayak kalau ke store-nya langsung tuh punya pengalaman gitu loh. Beda sih memang. Beda. Sangat beda gitu. Kayak misal ke joggernya Bali itu kan juga beda ketika pesan gitu. Ke Dagadu pun juga. Benar, karena di Dagadu pun sendiri ada experience yang memang kita pilih-pilih gitu. Itu yang nggak bisa didapetin kalau kita beli online ya. Dan kita di gerai kita yang flagshipnya kan di Yogyatorium itu yang di Jalan Gendong Kuning kan memang kita buat sebagai creative space gitu. Jadi memang kita ada taman, ada pendopo, terus ada mural yang gede gitu di tengah gitu juga. Emang kita bikin lebih experience-nya lebih kerasa di sana gitu. Masih ada ini nggak sih Mas kayak desain-desain dari zaman dulu yang dipasang-pasang itu? Kalau di gerai sih enggak. Jadi itu kita simpan itu biasanya kalau kita ada event terus kita pameran. Itu. Aku dulu pernah lihat tuh. Jadi kayak dari tahun berapa tuh kayak di frame gitu. Ya. Itu bagus banget sih itu. Karena kita bisa ngelihat kayak dari masa ke masanya Dagadu gitu. Boleh tuh ke sana. Aku mah belum ke sana. Tapi cuman pas special event doang gitu keluar. Iya, masalahnya. Lumayan sih kita lumayan sering juga. Kan kemarin memang berhenti karena pandemi ya. Kita 2 tahun memang nggak ada event. Terus kita mulai lagi nih kerjasama dengan komunitas-komunitas di Jogja. Emang Yogyakarta kan kita dirikan untuk istilahnya komunitas. Kalau galeri seni rupa kan udah banyak di Jogja. Cuman kan yang fokus di desain kan memang belum banyak, makanya kita buat itu untuk teman-teman di komunitas desain gitu.
Oke, Mas, aku malah jadi keinget sesuatu. Sekarang kan kita ngomongin desain secara general ya. Kalau desain itu kan hampir jadi skill yang banyak orang tuh sekarang bisa gitu. Ya. Bahkan anak-anak di kafe aja sekarang udah mulai banyak yang bermunculan, intinya gila-gila juga gitu. Ngelihat persaingan ya dalam tanda kutip gitu, persaingan desain, kemudian perang desain dari satu orang dan juga mungkin Dagadu sendiri gitu. Ngelihatnya seperti apa sih sekarang? Apakah ya santai aja orang kita punya signature kok gitu, atau kita kayaknya harus ini deh, harus punya inovasi baru deh apa segala macam. Apalagi permainan kata tuh kan sekarang tinggal Benar. gitu kan Mas. Iya. Banyak Bisa kan sekarang. copy paste, kemudian tinggal quote-nya siapa ditaruh di situ Iya. misalnya. Ya makanya kalau di Dagadu memang kadang kan orang menganggap ciri khasnya Dagadu itu yang warna ngejreng, yang outline-nya gede-gede, tebel-tebel gitu. Cuman kalau di internal kami sebenarnya prinsipnya ciri khas Dagadu itu kita punya satu tagline namanya Smart Smile and Jogja gitu. Jadi membuat desain dengan smart artinya dia ada risetnya, ada nilainya, terus kemudian smile itu artinya ada kejenakaannya gitu. Jadi memang kita tidak pernah mematok gaya visualnya Dagadu itu harus begini. Oke. Makanya kita terbuka dengan gaya-gaya baru, misalnya sekarang lagi banyak kan sekarang kan gaya desain banyak dipengaruhi oleh website, terus kemudian desain UI gitu, user interface di aplikasi mobile, makanya yang banyak gradasi. Kita juga itu kan tantangannya bukan hanya di desainnya tapi juga di produksinya gitu ya. Kalau teman-teman tahu proses produksi kaos itu kan pakai sablon ya. Benar. Sebenarnya hanya bisa warna solid gitu. Jadi warna-warna yang ngeblok gitu. Terus kemudian kita juga inovasi gimana caranya produksi biar bisa mengakomodasi desain-desain yang gradasi. Desain-desain yang lebih 3D misalnya kayak gitu-gitu yang kita coba inovasinya ke sana gitu. Dan supaya teman-teman desainer juga merasa punya kebebasan berekspresi walaupun dengan tetap secara konten dia masuk. Tapi secara gaya visual silahkan bereksplorasi sebebas-bebasnya gitu. Seperti itu. Oke, tapi kalau dari Dagadu sendiri menetapkan ini nggak sih semacam batasan katakanlah secara teknis gitu ya. Desainnya nggak boleh seperti A, B, C dan segala macam gitu. Lebih bermain di proporsi sih. Artinya kalau semuanya kita bikin susah kita juga kerepotan. Jadi tetap ada desain-desain yang secara tingkat produksi dia lebih mudah. Ada juga yang dia memang butuh advance secara teknologi tapi ya kita nggak bikinnya cuman 2 atau 3 artikel gitu. Jadi lebih bermain di komposisinya aja gitu. Oke, berarti memang desainernya Dagadu sendiri juga punya kebebasan dalam tanda kutip ya. Saya hari ini banyak banget ngomong dalam tanda kutip kenapa ya? Hari ini ya. Cari aman ya itu. Cari aman. Karena sebelumnya kita bahas sesuatu yang agak jurang. Okay. Nah, di episode sebelumnya ya, yang kalau belum nonton silakan ditonton. Ya. Berarti memang perjalanan Dagadu dari dulu sampai sekarang, kemudian banyak juga melalui istilahnya tuh adjustment kali ya di bidang desain. Kemudian sekarang juga lebih masih merasa ini nggak sih Mas kayak ya pasarnya Dagadu kayaknya nggak bakal hilang kok gitu, atau ngerasa bahwa ya kita tetap harus deh jaga semuanya, maintain semuanya dengan baik. Iya, jadi di tahun 2015 kita melakukan satu focus group discussion gitu, jadi FGD dengan mengundang beberapa anak muda. Kayaknya waktu itu belum tren influencer gitu ya, jadi ya intinya anak muda dia fashion enthusiast gitu ya. Terus kemudian juga kita riset ke beberapa ya segmen lebih ke anak muda perkotaan gitu ya. Dan memang bukan hanya masalah secara visual gayanya, cuman sekarang tren membeli oleh-oleh itu sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi ya kan kalau kita misalnya saya orang Jogja nih ke Bandung, yang saya cari kan kafe yang buat isi fit saya apa ya gitu ya. Jadi kan nggak lagi mikir tentang oleh-oleh asli Bandung apa ya gitu. Nah, itu yang coba kita lihat sebagai satu satu tantangan gitu loh. Kita kalau kita hanya mengandalkan bisnis oleh-oleh, lama-lama kita akan tergeser. Tenggelam lah, hilang gitu. Makanya mulai 2016 juga kita bikin satu brand baru namanya DGD Indonesia. Itu emang arahnya lebih ke fashion apparel gitu. Jadi kita buat kalau Dagadu kan bicara tentang Jogja, DGD bicara tentang Indonesia, jadi alam dan secara umum Indonesia, gitu ya. Terus kemudian tahun ini di 2023 bulan depan April kita akan merilis satu brand baru juga. Itu apa memang itu, rahasia. Tapi ini ya bukan bulan depan Mas, karena ini tayangnya kemungkinan bulan April atau bulan Mei mungkin ya. Jadi April gitu ya. Di April jadi Spill the tea Mas. Oke.
Di salah satu mall di Jogja ya. Yang apa ya udah sebut saya di Pakuwon Mall Jogja kita punya satu brand baru namanya Dagado 1994. Itu memang benar-benar kita develop sebagai daily wear gitu ya. Jadi bukan tourism merchandise tapi sebagai daily wear. Jadi kita buat contohnya pakai hoodie ini kan udah bukan lagi oleh-oleh ya. Jadi ini benar-benar produk fashion gitu. Ini memang yang kita kembangkan ke arah sana gitu. Supaya kita tetap eksis gitu, tetap relevan dengan era saat ini gitu. Benar, karena relevan zaman sekarang gitu ya, ngelihat ya tadi sebenarnya sih bisnis oleh-oleh itu ya kayak bukan mati sih, tapi memang ada sedikit pergeseran. Trennya udah bergeser. Gitu. Trennya bergeser karena orang datang ke Jogja, teman-teman saya juga begitu. Mas, boleh nggak direkomendasiin kafe yang dekat di stasiun mana kira-kira? Gitu. Oleh-olehnya story Bukan ya. Oleh-olehnya story gitu. Atau fit gitu kan. Padahal mah kalau bawa oleh-oleh itu jadi cerita tersendiri loh. Gitu. Kalau kemana misalnya beli sesimpel gantungan kunci atau tempelan kulkas kalau zaman dulu kan itu bekas banget gitu ya. Oke, nah mungkin ini sedikit ngebahas juga tentang anak-anak muda Mas yang juga pengen ikut berkarya gitu di dunia desain. Ada tips mungkin untuk gimana caranya bisa mulai mendesain kemudian juga menjual desainnya gitu-gitu. Apalagi kayak Dagado nih ya, desainnya kan sudah istilahnya paten. Dagado pasti seperti ini gitu. Sebenarnya kan kalau di Dagado kan memang sudah berdiri tahun ya sudah hampir 30 tahun sudah brandingnya sudah cukup kuat gitu ya. Jadi kita memang bisa banyak bereksplor secara visual. Cuman kalau buat awalan biasanya lebih enak kalau kita punya style yang ikonik gitu ya tentang buat kita, tentang misalnya desain saya yang ada yang kritis gitu ya, ada yang dia cenderung kalau desain si A ini dia berani gitu ya, kritis atau nakal gitu misalnya, itu memang dia akan lebih mudah dikenal gitu ya. Misalnya kayak kalau teman tahu komiknya Tahi Lalat misalnya, itu kan dia sangat ikonik dengan gayanya, dengan ceritanya, dengan gaya ceritanya itu memang lebih cepat untuk dikenal. Cuman ketika sudah jadi suatu brand, sudah istilahnya udah masuk ke bisnis gitu ya, emang mau nggak mau harus customer oriented gitu ya. Dia harus ngerti apa yang dimau yang dimau oleh marketnya seperti apa. Gitu. Itu yang biasanya tantangan desainer gitu kan, biasanya dia punya mindset desainku udah keren nih, udah bagusnya kayak gini, cuman kan kadang marketnya punya referensi lain misalnya gitu. Iya, karena ketika sekarang ngomongin keren dan bagus aja, desainer yang lain juga ada yang lebih keren misalnya, atau bikin yang sama tapi kemudian lebih dapat pasarnya. Iya, dan gitu. sekarang kan mendesain udah jadi aktivitas yang tidak lagi eksklusif. Iya. Pakai Canva, pakai aplikasi di HP pun bisa gitu ya. Jadi memang akan banyak orang yang merasa sebagai desainer gitu. Benar. Si paling desainer gitu. Si paling desainer. Ada kutip lagi nih kan. Tadi ngomongin komik malah saya jadi inget tadi kan ngomongin Tahi Lalat ya. Ada tuh dulu komik Benny and Miche. Itu dulu aku suka banget sih. Dari Kompas ya. Kompas ya. Terus dia tuh memang benar-benar ngasih kritik-kritik sosial, sarkasme dan segala macam. Itu keren. Itu anyway. Intermezzo saja gitu ya. Oke, Mas Haki, terakhir deh kalau berbicara tentang desain, kemudian tentang Dagado juga ada semacam harapan mungkin untuk proyek kedepannya, kemudian kira-kira apa lagi yang mau digarap gitu-gitu. Atau kedepannya mau dibawa kemana desain Dagado gitu Mas? Kedepan mau dibawa kemana? Agak berat ya kalau pertanyaan itu ya. Harus meeting sama manajemen dulu. Jadi kalau sekarang yang sedang kita coba gencarkan sih dengan kolaborasi gitu ya. Ini memang menurut kami ini suatu tren yang menarik gitu ya. Jadi kita ngelihat tren sekarang kolaborasinya dengan antar brand yang mungkin tidak kita duga gitu ya. Misalnya dengan brand sepatu dengan obat mah misalnya. Itu kan suatu yang tidak terbayangkan. Teman jadi nggak masalah sih, kita di sesama brand lokal juga saling support juga kan, artinya saling sama-sama setelah kemarin thrifting nggak boleh gitu ya kan. Waduh, dibahas lagi nih. Jadi kita brand lokal katanya harusnya semakin naik gitu ya. Jadi ya itu sih yang coba kita pengen gencarkan di kolaborasi dengan brand-brand yang
tidak terduga dan menghadirkan produk yang menarik gitu, yang unik kayak gitu ya. Salah satu yang nggak terduga, tahu nggak Mas kira-kira kolaborasinya apa? Sama TVRI Mas. Oke, siap. Kolaborasinya ini logonya nih nanti Dari tahun dibikin berapa apa sampai berapa gitu ya. Boleh. Bisa Mau nih. pesan Ayo. merchandise juga boleh. Nah, ayo silakan. Pesan merchandise. Bapak Ibu manajemen dan Capsta kalau melihat tayangan ini, karena bener loh kolaborasi itu jadi sebuah sebuah hal yang keniscayaan. Sebuah hal yang memang akhirnya tuh bisa menguntungkan dua-duanya gitu. Dengan kebaruan dari sesuatu yang mungkin udah ada sebelumnya tapi menjadi sesuatu yang baru, Benar. ya, Karena sekarang kan zamannya pansos ya. Oke. Gitu. Saling-saling pansos gitu kan. Tapi memang pansos itu kalau memang sudah izin dari awal tuh legal, aman-aman aja. Kalau pansosnya yang kemudian tiba-tiba, "Hai guys, apa segala macam," tiba-tiba di-tag, minta Curhat di-follow. Enggak sih. Kan saya juga nggak influencer. Saya kan followersnya juga cuman Sekian. gitu. Tapi kan yang penting engagementnya lumayan. boleh lah, sama Tahu Dagado sendiri. boleh besok ya. Kenapa? Boleh share red card-nya juga ya. Sebenarnya kalau red card saya kebetulan memang belum ada ya. Oh, belum ada ya. Berarti matur nuwun ya dibalasnya gitu. Iya, matur nuwun dan juga nasi kotak. Kebetulan itu. Siap. Oke, Mas Aki terima kasih banyak sudah share-share informasi tentang Perdagaduan. kedagaduan dan juga cerita-cerita di balik dagadu gitu. Karena selama Makasih ini juga kita udah diundang di podcast yang keren ini. makasih ke Bu Produser Mas. Nah, di balik layar. Nah, itu dia. Karena kan selama ini kita lihatnya dagadu tuh ya as a produk aja, as a brand betul. aja. Kita nggak pernah ngerti, bahkan aku baru tahu gitu kalau ternyata di balik dari permainan kata-kata itu memang ada tim kreatifnya sendiri, ada prosesnya, Risetnya, ada riset dan nggak cuma bahkan. sebulan, tadi 2 bulan. Sampai ke benar-benar yang bisa final diproduksi dan segala macam. Itu kenapa kita harus menghargai brand lokal. Iya, betul. Perjuangannya tuh berat. benar. Dan Apalagi dengan proses kreativitas yang banyak dan melibatkan berbagai pihak itu yang gila berat banget. Saya nggak kepikiran gitu tadi. karena memang Harus menghargai brand lokal. kita yang juga harus angkat topi juga untuk desainer-desainernya gitu ya. Karena sekarang desainer itu kan ya tadi dibilang ada yang pakai Canva, pakai ini, pakai itu dan segala macam. Semua orang sudah merasa si paling desainer gitu. Asal ya. desain mungkin Asal ya. desain gitu. Kita harus angkat topi. Tapi saya juga nggak untuk sini-sini. against Canva ya, artinya nggak Nggak, masalah, cuman nggak yang penting masalah, kan nggak masalah. idenya Iya, gitu ya. Itu kan hanya medianya aja. Iya, mau cari pakai aman ya. apapun. Enggak, tapi maksudnya gini, highlightnya bukan kemudian orang yang desain pakai Canva terus bukan desainer, Iya, bukan betul. gitu. Tapi kemudian Kan ada di kepalanya. betul, bukan di situnya, tapi ketika memang seseorang yang disebut desainer itu adalah yang mendesain, Ya, bukan kemudian mengopi template kemudian Ya. digunakan dan segala macam. Misalnya ada filosofinya, ada keterangannya, ada risetnya. Udah ada daripada kita maknanya. jauh-jauh Selesai kemana-mana dari daripada kita pinggir jurang terus. Mas Aki sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa ya kalau Dagadu mah udah nggak usah disebutin media sosial, udah pada tahu lah ya. Mas Langsung Aki aja deh. ketemu. Media sosialnya apa Mas? Hah? Saya Media sosial iya dong. Waduh. Kalau Dagadu kan udah pada tahu nih. Mas Zaki yang belum pada tahu. Haki Hasan, HAQQIHASAN. HAQQI. HASAN. HAQIHASAN. Silakan diklik follow tapi jangan 2 kali. Kalau 2 kali nanti Unfollow. Jangan di report spam juga gara-gara tadi ya kita bahas-bahas ini gitu. Bully habis ini. Terus habis itu jangan lupa juga saksikan Rekreasi hari Sabtu jam 7 malam Di TVRI Yogyakarta Ya. Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan buat nonton programnya TVRI Yogyakarta ada di TVRI Yogyakarta Streaming. Betul, itu ada di YouTube, kemudian di fanspage-nya juga ada gitu ya. Kami berdua Ria Bagus _S Sanjaya Negara. yang Haki Haki Hasan yang tadi HAQQI HASAN silakan di follow juga ya, lumayan Mas, tambah-tambah followers boleh. walaupun 1, 2 gitu kan lumayan. Kita Habis itu berdua. unfollow. Ya udah, bye semuanya.